Apaan tuh? Oke guys, kembali lagi di acara The Demit bersama Petra dan Tomku. Dan hari ini kita mau ngapain nih Tom? Lihat gue udah jadi apa nih? Lo jadi Spider-Man. Asik. Karena kita hari ini bakal ngomongin film. Jadi gini Pet, sekarang kita kan udah mau mendekati bulan-bulan berberan nih. Berberan. Ya, bulan depan bentar lagi Oktober. Hujan-hujan, bulan hujan. Bulan hujan. Tapi dan nggak juga hujan sih. iya sih, karena lagi perubahan cuaca. Bukan itu yang mau bahas. Iya. Di bulan Oktober kan kita bakal masuk ke apa ya? Kalau di luar negeri itu udah holiday-nya tuh udah semua udah pada dekorasi, udah Halloween. Udah Halloween gitu kan, Halloween vibes. Nah, jadi di bulan Oktober ini udah pasti bakal banyak bermunculan film-film horor. Yes. Nah, jadi di episode kali ini apa kita sebutnya ini kerasukan film. Kerasukan film. Nah, di kerasukan film ini kita mau welcome. Mau welcoming bulan Halloween. Halloween dengan yang bakal bermunculan film-film horor yang baru gitu ya. Yang akan bermunculan. Tapi kita sekarang mau ngebahasnya bukan film yang baru nih. Film-film lama justru. Justru film-film lama. Ya, kita bakal ngomongin top 5 film favorit horor kita. Iya, versi Tomku dan versi Petku. Oke, kita mulai. Oke, siapa dulu nih? Sebelum memulai nih, lu dari kecil tapi memang seneng film horor gak? Kagak sih, gue Lu takut. mulai nonton film horor kapan? Kayaknya 2000-an deh, 2000-an gitu. Tapi ada kan film horor yang lu tonton kan? Enggak sih, 90-an juga kayak nonton. Ada. Ada gue nonton film horor, cuma gue tuh tipe yang kepikiran gitu. Kalau zaman dulu kepikiran gue abis nonton film horor yang nanti gue bakal omongin tuh gue kepikiran seminggu 2 minggu nggak bisa tidur gue. Oh, berarti ini yang ntar lu bakal spill ada film-film yang pernah bikin lu sampai nggak bisa tidur? Iya, tapi itu film-film dulu kali ya. Kalau sekarang entah kenapa kayak biasa aja. Biasa aja gue rasanya nggak seserem dan nggak ke bawah pikiran kayak dulu film-film zaman dulu. Jadi kebanyakan film-film gue dari zaman dulu. Nah, gue juga jadi ada satu film, tapi gue lupa. Ini gue bukan nomor 1 ya, gue nggak akan memasukin dalam 5 favorit gue. Ya ini nggak berurutan ya. Nggak berurutan. Tapi ini gue ada satu film yang teringat. Misalnya gue juga kan waktu kita mau bikin konten ini, misalnya gue mikirin kayak 5 film horor. Sedangkan referensi film horor gue banyak banget. Gue dari kecil suka nontonin film horor. Iya. Aneh sih memang anak-anak. Wow. Gue bisa tengah malam dulu tuh. Anjir, tengah malam. Kan itu kadang suka ada film horor dulu di Antv atau di mana gitu ya. Ada film horor baru mulainya tuh malam. Gue bisa keluar malam bangun, gue nyalain TV terus gue nonton sendirian. Nah, ada satu film Indonesia. Gue itu kayaknya bukan film bioskop, tapi lebih kayak film TV, tau nggak? Ada film TV yang kayak semacam film Hidayah lah atau apa gitu. Tapi ada satu film yang menurut gue ini serem banget. Oh ya? Gue nggak tahu judulnya apa, tapi tentang kisah ada kayak satu sosok kakek-kakek, dia itu tukang sampah gitu ya. Terus dia tuh udah mati, tapi dia nggak sadar kalau dia tuh udah mati. Jadi itu masih berkeliaran di masyarakat, udah badan dia dilalerin gitu. Sampai ada yang ngasih tahu kalau dia itu udah mati. Itu buat gue serem banget sih. Itu film pertama lo nih? Ini film pertama? Itu film pertama, maksud gue salah satu film yang bikin gue nggak bisa tidur. Oke. Gue nggak mau masukin ke yang 5 ya. Sekarang lupa juga judulnya ya? Ada gue nggak tahu judulnya. Jadi kalau ada yang tahu judulnya boleh di komen gitu. Itu buat gue berkesan banget, entah kenapa, karena serem sih. Karena gue sosok kakek-kakek. Terus dia tuh kayak tukang sampah gitu ya, kayak badan tuh yang udah bau, yang kotor gitu, yang selalu dikucilkan sama masyarakat. Terus dia tuh tapi masih berkeliaran nyariin sampah, tapi dia tuh udah mati gitu. Iya, sampah gitu. Serem banget sih. Gue pada itu sampai kepikiran banget, dan itu salah satu film yang bikin penasaran. Gue sekarang penasaran itu judulnya apa gitu. Kalau bisa kalian ada yang pernah nonton. Dan dia masih bersihin sampah gitu selagi mati gitu. Jadi dia tuh kalau yang pas yang di filmnya tuh kayak dia tiap malam tuh kayak keliling-keliling ke masyarakat gitu, kayak cuman kayak jadi dia tuh kayak tuang sampah tapi lebih kayak gembel gitu juga. Jadi kayak minta-minta gitu, tapi dia tuh sebenarnya udah mati. Aduh. Terus yang soalnya bikin serem tuh kayak udah kakek-kakek udah yang kayak lusuh kotor, terus ada lalat nempel. Padahal kan tapi visualnya kan masih lu tahu kan zaman dulu yang ya begitu, tapi buat gue zaman dulu mental kita lebih lemah kali ya. Bisa jadi sih. Buat gue itu serem banget. Gue takut aja kayak tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumah gue, kamar gue, terus tiba-tiba si kakek-kakek itu muncul gitu dengan wujudnya itu ada lalat nempel. Oke, sekarang juga kita bakal ngebahas 5 film yang favorit dari gue ya. Yang pertama, ini film favorit ini bukan berarti film ini menakutkan sampai gue takut ya. Tapi ini film yang buat gue tuh berkesan dan ada sesuatu yang bikin gue suka sama film ini. Film yang pertama adalah Insidious. Ya sama. Ya udah nggak apa-apa, berarti itu kita bahas aja. Sama cuy.
Lu nomor 1 gak Insidious? Enggak nomor 1 sih, nomor terakhir. Kalau gua yang ada malak-malak itu Insidious. Itu bukan. Itu si bukan. Falak itu. Falak tuh apa sih? Falak itu Conjuring. Conjuring deh, berarti beda. Nah, gua Conjuring gak suka sih, tapi gua nggak masukin. Kenapa gua Insidious gua bilang berkesan? Karena menurut gua Insidious itu 90% tuh akurat banget. Sama gua Astral relate, Projection. relate banget sama gua. Jadi pas gua lagi nonton waktu itu kan gua juga masih belum sadar tentang Astral Projection yang gua lakuin itu tuh apa. Pas gua nonton si Insidious, anjir, ini mah yang gua lakuin gitu, sampai gua ngerasa ngerinya itu sampai ya gimana ya, kayak lu melakukan itu terus tiba-tiba difilmin dan 90% tuh mirip gitu. Cuman bedanya kan kalau di Insidious kayak setiap dia masuk ke dunia astral kan tiba-tiba ada asap-asap gitu kan, padahal kan kasihnya enggak. Iya. Tapi buat gue Insidious itu film yang bagus menurut gua. Insidious 1 2 3 tuh semua. 1 2 3 dan 1 2 3 kan ternyata nyambung kan. Iya. Ternyata nyambung banget. Tapi keren yang sih dia, paling berkesan ya pasti nomor 1 dong. Iya, nomor 1 paling bagus. Pertama kemunculan itu kayak wah ini gila sih. Itu Insidious. Kedua, lah satu-satu kali. Masa ya. Iya kan. Ayo udah. Gua dong. Oke, Petra. Yang pertama, Pet, silakan. Gua udah mau sebabat semua. Iya. Pet. Oke. Kalau gua yang pertama itu ada film kayaknya tahun 2002. Baru dong. Kok baru? 2022, bro. Lu 2002 ya? 2002 ya. Berarti 20 tahun yang lalu. Iya. Wow. Iya dong. 20 tahun yang lalu. 2002 sama 2022, 20 tahun yang lalu. Masa sih? Gila, itu gue masih kecil berarti kayak iya, masih... itu kita masih baru SMP kayaknya. Iya kayaknya makanya makanya itu gue takut. Jadi nama filmnya The Eye. The Eye. Iya. Yang mana nih? The Eye soalnya ada yang barat sama ada yang Thailand. Ada yang film yang Hong Kong. Oh, yang Hong Kong. yang ini kan yang pokoknya pasti ada scene jadi yang ada yang dia makan daging, ada yang jilat-jilatin itu kan. Yang matanya jadi diimplan matanya diimplan ya. Matanya tuh dia buta, terus matanya dikasih, ternyata matanya tuh mata orang yang bisa ngeliat. Mata anak indigo ya. Mata anak indigo. Itu seru sih. Terus gue ingat ada satu scene yang ngeganggu gue banget. Itu tuh scene yang di dalam lift. Jadi dia lagi masuk lift, terus ada orang ngadep belakang. Ngadep belakang gitu kayak kakek, terus dia udah ketakutan terus kakeknya pelan-pelan belok sampai ngasih lihat muka dia yang serem banget. Dan sejak saat itu gue takut naik lift sendirian karena gue takut kalau gue duduk di situ ntar di pojok ada orang lagi ngadep belakang gitu. Dan kayak kakek itu serem banget tuh di si film The Eye itu. Dan itu si scene itu yang ngebuat gue takut sampai kepikiran beberapa hari gitu. Malah jadi bikin traumanya sampai ke lift juga ya jadinya. Sampai ke lift sempet takut naik lift gitu. Gue pas masih ya saat itulah gue takut kayak apa namanya ngelihat si wujud kayak kakek itu. Jadi itu The Eye. Dan ceritanya bagus aja tentang orang yang nggak punya kekuatan, matanya dibukakan gara-gara pas matanya. Tapi kan dia juga nggak tahu kan dia dapat implan tiba-tiba aja kan, bisa tiba-tiba melihat. Kok nggak sih itu tuh ada yang film barat yang mainnya Jessica Alba. Oh gitu. Belum nonton nggak? Belum nonton. Ada yang barat. Jadi juga. buat yang mau dibukain matanya implan. Ini mata dia nih. Enggak, kalau seingat gue yang di Eye itu yang kalau buat berkesan itu ada scene yang ini loh, dia lagi mau makan ke restoran, terus dia ngeliat ada yang kayak daging-dagingan digantung, terus ada yang ngejilat-jilatin. Oh iya, iya kan? Iya. Ada yang jilat-jilatin gitu. Iya. Itu kan kayak gitu. Iya. Itu film berkesan sih, di Eye. Oke. Nah, itu film pertama gue. Oke, lanjut kita ke film kedua. Film kedua gue ini sebenarnya kalau dibilang horor bukan horor sih, lebih mirip kayak ke science fiction. Yaitu ada film di tahun kita baru awal kuliah tuh 2007 berarti ya. Iya, 2007. Kita satu angkatan kan? 2007 lah baru. Iya, ini berarti kalau nggak salah film berarti 2007 atau 2000. Pokoknya antara 2005 sampai 2007 lah kira-kira. Ada film judulnya The Mist. Karya Stephen King. The Mist itu juga gue suka banget. Iya. Pokoknya itu sebenarnya itu bukan film horor kan? Itu kan film alien kan kayaknya ya. Itu Lovecraft tuh kayak makhluk yang kita nggak ngerti, makhluk dari dimensi lain, makhluk ancient beings. Nah, yang bikin gua suka, gua tuh entah kenapa gua seneng banget Stranger Things itu. Iya. Tapi yang gua suka ini lebih genrenya apa ya? Filmnya tuh tentang survivor. Ya kan dia kan sampai mereka terjebak di dalam supermarket gitu kan. Terus yang kayak nggak, kalau misalnya buat keluar aja kayak takut setiap keluar kan ada yang mati lah, ada yang apa gitu kan. Dan yang bikin gua sampai nggak bisa tidur, gua nggak bisa tidur nonton ini. Lebih geger nyesek, Pet.
nyesek endingnya parah, endingnya tuh keren banget. Keren banget sih mas, kayak gue sampai gue ingat gue nonton tuh lagi pas zaman kuliah gitu kan, gue anak DKV kan, abis malam-malam kadang jam 2 tuh, gue jam 2 tuh bahkan baru pesen nasi goreng gitu, sambil makan nasi goreng gue nonton random gitu, tiba-tiba ada film The Mist gue nonton gitu. Pas gue nonton, gue gak bisa tidur, setiap malam langsung kayak gue kepikiran sama endingnya. Iya, anjing ngenes banget, ngenes banget. Padahal dikit lagi, kalau dia sabar aja. Kita spoiler aja lah ya. Ya kita boleh spoiler kan film lama. By the way, ini kita akan spoilerin semua film yang ada di sini yang kita ingat, kita udah akan spoilerin. Jadi kalau belum nonton film-filmnya, please nonton dulu. Iya. Jadi endingnya, tuh bapak kan pokoknya berhasil kabur kan. Iya, mereka tuh udah berhasil keluar kabur dalam satu mobil, tinggal bertiga yang masalah. Iya, berempat. Dia, anaknya 2 sama anaknya 1 deh. Anaknya 1 ya? Satu. Oh, okay. Jadi cuma si bapak sama si cewek yang ketemu di supermarket yang udah kayak bakal jadi calon ibu lah yang mungkin sama satu anaknya gitu. Mereka tuh udah akhirnya bisa keluar dari supermarket dan udah lumayan jauh pakai mobil gitu. Terus bensinnya habis. Terus sisa di pistol, dia punya pistol, peluru tinggal 2. Peluru tinggal 2. Cuman akhirnya kayak mereka, dia udah pasrah aja kayak yaudah kita bakal mati bersama gitu ya. Udah, jadi kayaknya si bapaknya itu udah bakal rencana dia bakal bunuh diri pakai pisau gitu, tapi dia bakal jadi nembak si cewek sama si anaknya. Iya. Jadi maksudnya si biar calon istri ditembak, iya. Anaknya ditembak mati. Terus pas dia lagi mau ngebunuh diri dia sisa terakhir, dia keluar. Tiba-tiba ada militer lewat. Ternyata udah selesai. Udah aman katanya. Iya. Kalau dia nunggu cuman 3 menit aja gitu ya, itu selamat tuh semuanya. Iya. Itu nyesek sih si The Mist. Nyesek banget endingnya tuh. Tapi lu tau nggak si The Mist ini ada film seriesnya? Oh ya, nggak tahu gua. Ada di Netflix, dibuat film tahu. seriesnya, lu harus nonton. Oke. Bagus. Baru 1 season. Oke, lanjut film kedua lu. Oke, film kedua gua adalah apa film kedua gua? Film kedua gua film Thailand. Oke. Namanya Shutter. Oke, itu juga salah satu yang lo nonton? Nonton dong. Iya, itu gua suka twist ininya sih, twist terakhirnya. Dia kan selama filmnya kan dia tuh fotografer kan. Dia fotografer dan dia bisa ngefoto hantu atau bisa akhirnya ngeliat hantu gitu. Ini foto hantu deh kalau nggak salah. Dan dia mulai sejak dia bisa foto hantu tuh lehernya tuh sakit. Lehernya sakit, pegel. Sampai pokoknya akhirnya dia di ending filmnya dia mulai sadar, jangan-jangan nih gue pegel karena ada sesuatu. Dia pas foto diri dia di kaca, ada yang nempel cuy, lagi ngegantung gitu. Serem banget itu, ngegantung men. Itu pas masih kecil gue nontonnya kayak, aduh. Itu salah satu film horor yang dulu emang heboh dibicarain, semua pada takut sih. Kepikiran, nah itu gue nggak, itu 2 minggu nggak bisa tidur, takut gue, takut ada yang menunggangin. Tapi sebenarnya menunggangin itu sebenarnya kuntilanak ya. Itu sebenarnya pacarnya dia ya? Apa gimana sih? Gue lupa tuh. Gue juga lupa. Pengen nonton lagi deh. Gue lupa tuh itu. Kenapa? Ya maksud gue tiba-tiba kepikiran aja itu dia kenapa nempelin si cowok ya? Lupa juga gue kenapa. Iya. Iya ketempelan sih. Pokoknya yang gue ingat itu scene itu nggak bisa gue lupa. Kayaknya yang dibunuh deh, ada yang dibunuh, diperkosa di tempat fotografi, ada kayak ada scene-scene kesana deh. Gue nggak ingat. Oke, nanti kita. Gue nggak ingat. Itu nggak ingat, boleh di komen. Iya. Oke lanjut kita ke nomor 3. Oke, nomor 3 buat gua yang gua masukin ini adalah filmnya, tapi film horor series, American Horror Story. Nonton nggak? Nggak nonton gua. Di American Horror Story itu filmnya banyak banget, ada setiap season itu dia bakal ada satu konsep dan nggak selalu nyambung. Nah yang gua suka ini ada namanya American Horror Story season 6. Judulnya kok nggak salah ya. Gila, jauh juga lo nonton season. Gue nontonin siapnya seru banget. Ya lo penggemar horor sih ya, film horor. Bentar ya, ngecek dulu. Dia tuh Roanoke House. Ini tuh season berapa? Kok nggak salah season 6 sih. Roanoke House. Ya pokoknya kalau nggak salah, ya ini pokoknya dia ini kok nggak salah di season 6. Season 6-nya ini temanya ini tentang si Roanoke ini. American Horror Story itu tiap season kan beda-beda. Yang ini tuh spesial banget menurut gua. Sampai gua jadi saat gua nonton, gua bisa sampai deg-degannya sampai gua pause ya, terus gua bisa loncat-loncat sendiri atau enggak lu? Kenapa, Bro? Takut. Apa emang yang terjadi jadi, gitu? Kayak aduh, gua bisa sampai kayak gitu ya kalau misalnya gua pasang kamera gitu ya, reaction gua lagi nonton, gua bisa gua pause terus gua bisa sampai aduh. Sampai gitu dulu. Apaan sih? Kata gue tegang aja. Jump scare. Jadi gimana? Jadi gini, dia tuh bikin filmnya ya. Jadi ada cerita, ada satu rumah, rumahnya itu kayak udah dikutuk.
Jadi rumah itu udah dulu dikutuk, pokoknya semua tinggal di situ. Setiap ada bulan merah, itu pasti semua di situ pasti dibunuh gitu. Didatengin sama yang ada sosok The Butcher, bilangnya ada kayak ibu-ibu dari zaman lampau banget. Dia bawa pisau dan itu sadis banget. Semua keluarga itu dibantai. Nah, jadi dia dari episode 1 sampai episode 5 gitu ya. Itu ceritain ada satu rumah yang ada satu keluarga pindah ke sana. Modelnya kayak gini nih. Jadi filmnya tuh waktu mulai ada yang lagi ngobrol gini, kita lagi ngobrol ke kamera, cerita pengalaman dia. Jadi ceritanya nih si orang ini lagi kayak dia survivor terus lagi cerita kejadian nyata. Jadi dia lagi cerita, jadi bikin apa ya? Jadi kayak semacam reality show. Jadi reality show lagi cerita ya waktu dia tinggal di rumahnya itu kayak gimana. Ini yang ngomong ceritanya itu orang aslinya yang ngalamin. Tapi pas di situ dibikinin juga ada ilustrasinya, ada aktor yang meranin di rumah itu. Oke. Kebayang. Jadi ada ya pokoknya ada aktor ada pemeran aslinya sama ada aktor yang meranin ilustrasinya dalam film itu. Jadi kita kayak padahal mah ini fiksi ya sebenarnya mah gitu. Tapi kita nonton seolah-olah ini film jadi kayak film reality show dokumenter. Nah, tapi setelah akhirnya mati gitu semuanya, akhirnya udah mati, endingnya yang selamat cuma beberapa orang. Yang selamat itu yang orang-orang yang cerita ke masyarakat yang akhirnya yang diwawancara. Nah, tapi ternyata nggak berhenti di situ aja. Jadi filmnya ini dilanjutin si orang-orang yang pemeran filmnya yang jadi aktornya sama si pemeran aslinya akhirnya dibalikin ke rumah itu buat dibikin reality show baru. Kok menantang maut? Iya, jadi menantang maut. Tapi karena filmnya itu meledak gitu ya, kayak reality show-nya itu meledak, sama si orang itu dibikin jadi kayak ya udah semuanya dibikin, semua dibawa lagi ke rumah itu dari pemeran aslinya, orang-orang yang ngalamin aslinya sama artis-artis pemeran film yang ilustrasinya ditaruh situ buat dibikin reality show. Wah, itu ngeri banget. Ngerinya lebih ke jump scare atau twist gitu? Dia lebih kayak gore, lebih gore gitu. Sadisnya memang kayak bener-bener lu bakal disiksa terus yang kayak satu-satu semua kena masalah, satu-satu mati gitu. Buat gue berkesan banget dari sepanjang gue nonton film American Horror Story, yang ini berkesan banget. Gue sampai yang deg-degan banget. Oke. Lu kalau mau nonton deh. Karena ini filmnya lu nggak harus nonton season 1, 2, 3. Gue kayak harus nonton berdua ya, nggak bisa sendiri gue. Itu keren. Gue kayak nggak pernah nonton film horor sendiri deh. Cobain. Kecuali kayak yang The Mist gitu-gitu ya, film horor bukan hantu. Kalau hantu gue entah kenapa gue rada takut gue. Nah, ini hantu soalnya, yang nerornya hantu. Udah gitu hantunya bawanya tuh datangnya bukan satu orang, 2 orang, sekampung. Jadi itu dulu ada desanya itu udah kayak terkutuk, semuanya dibunuh. Balik ke situ setiap kayak bulan merah itu mau pintu lu udah dikunci, ntar ada lewat di jendela. Cult gitu. Iya, jadi lebih bikin seremnya tuh kayak gitu, tegang banget. Gue sampai nonton gue pause, gue nggak tahu gue bisa lanjutin atau enggak. Gue penasaran kan gue nyala. Iya, paham tuh gue. Tangan keringet gitu kan. Iya. Oke, lanjut cerita horor ketiga lu. Oke, film horor ketiga gue. Film horor ketiga gue adalah ini The Sixth Sense. Wah, ini film lama banget. Film lama tahun 99 kalau nggak salah. Tapi gue nonton sih Sixth Sense tuh. Bruce Willis. Oh ya, Bruce Willis sama anak kecil itu kan? Sama gue lupa emang Nicole Kidman ya. Mana kecil itu sih. Siapa sih? Cuko. Iya, yang anak kecil kan ya? Iya, yang dia jadi child psikiater. Kenapa lu bilang lu ini favorit lu, kenapa bukan karena serem dong? Bukan karena serem, tapi karena berkesan. twist. Twist endingnya karena endingnya. Gue suka film horor yang twist. Gue nggak suka jump scare tuh, nggak begitu bikin gue gitu. Jump scare ini tuh ceritanya yang si anak kecil sama psikolog ya? Iya, psikolog. Jadi psikolognya tiba-tiba sejak ketemu anak kecil ini mulai bisa ngelihat-lihat yang penampakan orang-orang yang udah nggak ada gitu kan. Sebenarnya tadinya psikolog ini kayak mau nanganin si anak kecil yang berbeda gitu. Yang berbeda ini karena anak kecilnya bisa jadi medium atau apa kalau nggak salah anak gitu. Indigo sih. Anak indigo gitu. Nah, ternyata di ending filmnya itu anak udah meninggal. Salah gue. Anaknya memang sebenarnya udah tahu. Anaknya yang punya sixth sense. Anaknya yang punya sixth sense bisa ngelihat ternyata si Bruce Willis yang udah meninggal. Ternyata si psikolognya itu hantu. Padahal sepanjang cerita kita disuguhin si psikolognya malah ngelihat hantu kan. Iya, karena psikolognya ngelihat hantunya, terus kayak si anaknya mah kayak tenang-tenang aja si cowoknya, padahal si psikolognya udah mati, udah gara-gara itu istrinya nggak pakai cincin apa gitu endingnya gue lihat. Tapi itu memang keren banget sih. Itu bagus banget itu. Gue pas nonton juga kayak
Gue suka Wah, banget. ternyata. Iya. Kita panjang film di kayak awalnya nggak ngira dia hantu. Lebih menghantui twist daripada jump scare gue. Kalau jump scare tuh gampang Iya, gitu iya. kayak, tapi kalau twist tuh menyangkut gitu kayak gue suka tuh kayak Kayak si itu Jude Miss itu berarti sebenarnya twist twist ya? banget, Iya. twist. Apa Efeknya namanya? nggak enak banget. Ya, Shutter juga lumayan twist tuh, yang dia foto tiba-tiba Iya. jump scare-nya tuh twist. Waduh, gue suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Oke. Lanjut. Itu nomor 3 berarti tadi Iya, ya. nomor 3. Six Sense. Nomor Nah, 4. sekarang nomor 4. Oke, nomor 4 apa? Nomor 4 gue mau pilih dari film Indonesia. Sebenarnya Indonesia banyak sih ya, dari zaman gua kecil juga banyak. Tapi yang pengen yang gua masukin ke sini sekarang ini yang lumayan baru sih, karya Joko Anwar. Ah, Pengabdi Setan. Bukan. Perempuan Tanah Jahanam. Oh, gue belum nonton. Wah, lu harus nonton. Gua belum Yang nonton. ini ada filmnya, film horor tapi lebih gore. Oke, sadis. Ya, jadi gini, gua entah kenapa gue seneng sama cerita-cerita yang kayak ada orang pergi ke satu tempat, di tempat itu dia kayak terperangkap, nggak bisa kemana-mana, akhirnya ditumbalin di sana, jadi mati gitu di tempat itu. Dan film si Perempuan Tanah Jahanam ini menurut gua bagus dari segi cerita, terus bikin horornya, bikin kayak efek-efek yang kayak gorok-gorokan gitu, dimutilasi semuanya bagus. Oke, jadi secara treatment filmnya bagus. Bagus. Gitu ya. Menurut gue ini bagus banget sih. Sampai gue pas nonton ini gila kaget sih, maksudnya kayak Twistnya gimana twist? twistnya, ntar gue sampai inget ceritanya. Jadi ceritanya gini, ada satu cewek nih yang kayak tinggal di Jakarta. Nih cewek itu tuh kayak udah nggak punya orang tua gitu ya, udah punya anak yatim piatu lah, dan hidupnya di Jakarta tuh susah gitu. Sampai suatu kali dia itu kayak dapat nemuin surat atau foto gitu yang kayak ngasih tahu kalau dia itu di sebuah kampung di satu desa itu, dia itu kayak ada keluarganya punya rumah gitu, jadi kayak di sana itu bakal ada warisan. Akhirnya dia kayak situ. Iya, dia mau ke sana, ditemenin sama temennya. Orang tuh suka ya film horor tuh, kenapa sih harus pindah-pindah ke tempat-tempat yang rumah tua. Ini tuh gitu. kalau dipikir-pikir mirip kayak si kisah si penari itu sih. Jadi kayak ada satu desanya juga yang terpencilnya tuh jauh dari mana-mana gitu. Bentar, gua lagi inget ini kisah Tanah Jahanam bukan deh yang ada ya pokoknya yang ada wayang. Gue nggak tahu soalnya gue nggak pernah nonton, gue belum nonton. Iya kayaknya bener ya, yang pokoknya ada kisah tentang wayang kulit ya. Iya, wayang kulit. Iya, jadi di desa itu tuh ada kayak pertunjukan wayang kulit. Nah, tapi wayang kulitnya itu dibuat pakai dari kulit manusia. Wow. Jadi ya pokoknya yang masuk situ itu pokoknya itu desa. Ada sate kulit, makanya kulitnya kulit manusia. Kalau kalian udah nonton, kalau misalnya kalian belum nonton deh. Lu juga kata gue nonton deh. Boleh. Kayaknya udah ada di Netflix. Nanti kalau nggak sendiri gue nonton. Iya, itu hantu. Ada hantunya, ada hantu sama ada kisah, pokoknya kayak ada dukun-dukunan juga. Oke. Yang mainnya pasti Tara Basro. Oh. Ada Tara Basro, terus ada Christian Hakim. Bagus deh filmnya. Oke, itu berarti film keempat lo. Film keempat gue. Perempuan Tanah Jahanam. Iya, Perempuan Tanah Jahanam. Kalau gua film keempat gua itu adalah Si Manis Jembatan Ancol. Enggak deh. Tapi itu film favorit gua waktu kecil loh. Iya, gua juga waktu gua kecil SD gua nonton, gua suka banget. Itu gua nonton. Itu tiap hari Minggu gak sih? Takut gua. Minggu jam 7 malam ya. Itu kagak takut gua. Gua sampai kayak nggak bisa berkedip. Gua kayak waktu kecil itu gua nggak berkedip setiap kali itu film baru mulai lagunya doang ya. Yang si Manis di jalan di jembatan malam-malam ada. Gua sampai nggak berkedip loh. Karakter favorit gua yang kepala. Siapa namanya? Aduh, siapa tuh, lupa gua. Ya itulah yang kepala buntu, yang kepala botak kan. Kepala botak ya, itu kepala botak favorit gua. Jadi itu film yang keempat. Enggak. Film keempat gua Cabin in the Woods. Oh. Okay. Jadi yang Chris Hemsworth ya. Yang ini yang dia itu gabungan banyak makhluk. Itu bener nggak sih Cabin in the Woods judulnya? Iya, yang tapi ternyata itu jadi dia kayak games twistnya. Dia ternyata ada laboratorium, sampai ada raksasa di endingnya. Sampai ada zombie, ada werewolf kan? Ada zombie, ada werewolf, ada semua jenis hantu dan semua jenis horor-hororan
dan semua klise-klise horor Ada itu di sana Iya, gitu. iya, iya. Pertama mereka ke cabin ya Iya, kan, itu itu juga udah horor klise, gitu, iya. udah ke tempat yang terpencil, terus main pencet-pencet, masuk ke underground cabin, masuk ke underground Main ini, di danau. main di danau, pokoknya semua klise film horor ada dan semua hantu di film horor ada di situ. Iya, iya. Dan ternyata pas dia masuk ke makin dalam, jadi Cabin in the Woods-nya ternyata tuh laboratorium yang punya semua makhluk-makhluk dan makhluknya pada lepas semua. Sampai kalau nggak salah terakhir kepanggil ancient gods segitu deh. Oh iya. Yang ada iya. raksasa jeder tangannya dan akhirnya semua die. Itu- Tapi itu keren banget, efeknya keren. Klisenya gue suka banget karena dia itu udah klise film horor-horor, semua film horor-horor slasher, film horor-horor pas B digabungin jadi satu, tapi entah kenapa di film itu bagus banget gitu. Gue Itu nonton Cabin juga. in the Woods bukan sih judulnya? Iya, Bener Cabin kan? in the Woods bener. Iya, oke. Tapi menurut gue juga nonton si Cabin in the Woods, tapi kalau buat gue ya nggak apa-apa kan, intinya Nggak opini apa-apa, ya. opini. Gue malah ngerasa gara-gara endingnya itu malah jadi rusak cerita gitu. Iya, itu emang. Padahal kan udah seru gitu ya, kayak awalnya wah petualangan, kayak ada yang udah kayak lebih ke teror kan, maksudnya lu masuk kayak terperangkap di cabin, tapi setelah tahu kayak ya elah ini ternyata rekayasa buatan Iya, manusia. itu ada, sebel sih gue. karena itu menurut gue film tribute buat film-film horor. Oh, Karena iya. lu semua klisenya ada Iya, gitu semua kan. dimasuk. Semua klisenya dimasukin, semua Iya, dari zombie, ada werewolf, ada ada apa gitu. terus mainan-mainannya juga mainan-mainan Oh, apa kayak ya, ada si iya. Freddy the Reaper Iya, itu iya, iya. lah, terus kayak ada sosok Jasonnya juga Iya, iya, lah, benar, padahal benar. tapi bukan Jason gitu, cuman semacam kayak gitu, jadi kayak ngasih tribute ke film-film horor dan semua tropes yang dipakai di film-film horor, Iya, iya, benar. western terutama gitu. Bener-bener. Dan Jadi itu kalau berkesan sih memang berkesan ya. ya lucu lah, unik lah. Jadi Iya, itu iya, dia unik unik, dia film horor yang unik, yang kayak over the top gitu. Gua kayak, nah itu gak serem tuh, nonton itu gak serem, lebih keseru gitu. Iya. Kayak Yang kelima. Terakhir, ini film, gua nggak tahu ini film horor atau film apa, nggak apa ya. Tapi menurut gua ini salah satu film yang menurut gua keren. Karena menurut gua kayak filmnya hantu itu, maksudnya kayak lu mau bikin film horornya, sebenarnya nggak harus lu bikin kayak ada hantu-hantu, ada sosok apa yang nakut-nakutin. Karena di film ini nggak ada sosoknya. Hah? Film yang gua bilang keren ini dan judulnya Bird Box. Bird Box, Pernah nonton nggak? oke, itu Sandra Bullock. Gue nggak pernah nonton, tapi gue tahu Wah. premisnya. Lu harus nonton. Yang dia nggak bisa Nggak boleh buka ngebuka mata. Iya. Itu sepanjang film lu nggak akan ngelihat hantunya, nggak ada sosok hantunya, nggak ada sosok makhluk misterius alien atau apa. Cuman ya udah kayak petualangan survival, Orang merem. lu harus merem, harus kayak ditutup matanya. Lu harus kayak dari kota harus kayak pergi ke satu tempat yang kayak tempat perlindungan di sana itu nggak ada wabahnya gitu. Kalau dia buka mata sedikit Mati. pun langsung mati. Langsung mati. Gue lupa matinya gimana. Oh matinya tuh nggak salah jadi kayak gila ya, lu langsung jadi kayak gila, jadi kayak ngebunuh diri. Oh. Jadi bunuh diri gitu, jadi kayak lu nggak boleh ngelihat. Jadi dia itu bawa anak satu sampai akhirnya terus nemu anak satu lagi jadi bertiga. Itu seru sih. Dan itu dia nggak buka mata selama Iya, jadi sepanjang itu ditutup terus. Wow. Keren sih. Lu nonton deh. Itu menurut gue itu film yang kata gue bikin ceritanya gila, bagus. Iya. Out of the box, Bird Box. Bird Box. Bird Box, out of the box. Wow. Film lu Tapi kelima. itu filmnya nggak ada hantunya ya. Ada, tapi Jadi- bisa, tapi bikin suasana mencekam. Tapi makhluknya nggak dikasih tahu juga. Nggak dikasih tahu. Cuman kayak dia Apakah itu jalan. penyakit? Apakah Enggak, itu? jadi cuman kayak nggak wabah, dia tuh cuman ngasih lihat kayak kalau lagi di jalan di hutan tiba-tiba cuman ada angin lewat. Iya, Angin lebih, doang. lebih kayak penyakit gitu kali. Lebih ya. kayak penyakit gitu, cuman kayak setiap kali orang wabahnya itu langsung orang kayak nabrakin diri lah, bunuh diri atau apa gitu. Itu ngeri sih menurut gua, kayak Iya, wah iya. gitu, karena Threat yang kita nggak bisa lihat. iya lu nggak bisa lihat soalnya Iya, gitu. iya. Jadi kayak lu harus harus kayak lu ngelawan siapa sih ini gitu, karena lu nggak bisa ngelihat sama sekali gitu. Iya. Dan kenapa harus merem gitu? Oke, sekarang terakhir nih, lu dari film lu yang kelima apa? Oke, film gue yang terakhir dari yang kelima ini film dari Thailand, judulnya Phobia. Oh, oke. Jadi ada 4 sutradara sama 4 film. 4 film dalam satu film dalam ya. satu film, dan film yang paling gue suka itu film yang terakhir. Oke. Karena yang terakhir tuh lucu. Mhm. Yang terakhir lucu dan tentang 4 camper yang pergi camping, terus temennya ini satu kayaknya hantu deh gitu. Terus teman-temannya pada Oh, takut yang gitu. dicurigain gitu ya? Curiga-curiga gitu, nih kayak hantu nih kayak hantu begitu. Iya. Keluar kencing sendiri, takut masuk ke dalam apa. Tapi ternyata di ending-endingnya mereka lagi di pinggir sungai. Mereka tuh jadi habis rafting gitu.
Mereka habis di pinggir sungai, taunya mereka nemu mayat mereka sendiri, berempat. Jadi ini semuanya udah mati semua ya. Iya. Tapi itu lucu sih, dikemasnya lucu gitu. Itu gue suka. Gue ingat soalnya kalau yang si Forbia itu kok nggak salah yang di episode yang film yang keempat ini, yang bagian empatnya memang lucu kayak komedi lucu, gitu kan. Jadi kayak sepanjang dia di dalam kayak ini kok ada yang kentut lah atau apa gitu di dalam camping itu kan. Cuma kalau di Forbia gue ingatnya yang kedua itu, yang kisah ada mayat dibawa lewat itu loh. Di pesawat ya. Di terbang berban. Iya. Terus tapi yang satu keduanya, yang ketiga gue juga lupa sih. Ya itu serem sih itu pramugari. Itu zaman kita waktu SMA. Yang duduk depan pramugari kan itu. Iya, itu males banget sih. Iya, tokoh utamanya si pramugari itu yang kayak buat nganterin mayat gitu. Iya. Itu ngeri sih. Film Thailand. Kalau masa Forbia itu juga udah ada Forbia. Ada Five Bia. Jadi 5 film kalau nggak salah, tapi gue nggak nonton tuh yang Five Bia. Oh, itu jadi cerita tuh. Nonton nih gue. Film terakhirnya juga lucu. Film terakhirnya juga lucu tuh. Itu terakhirnya tentang apa? Seingat gue ada, jadi mereka lagi bikin film kuntilanak. Oh, ada kuntilanak film hantunya kayak kuntilanak gitu. Jadi aktornya batuk-batuk mau diajak ke rumah sakit apa gimana, tapi salah ngajak, malah ngajak hantu beneran kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, gue lupa. Pokoknya gimana gitu. Pokoknya mereka mix ini hantu beneran sama hantu talent gitu. Jadi kocak kan? Iya. Pokoknya ini berarti kayak ya si Forbia ini, emang jadi Forbia sama Five Bia ini semua setiap cerita itu beda sutradara. Beda cerita. Tapi kocak ya, maksudnya mereka mau menggabungkan dari dan selalu yang terakhirnya lucu. Bikin komedi. Oke guys, berarti kita udah ngebahas nih ya semua cerita dari yang bener-bener horor, ada yang science fiction, ada yang twist, sampai ada yang komedi gitu ya. Nah itu favorit kita. Kalau kalian gimana? Apa film favorit kalian yang itu? Kalian bisa komen di bawah ya. Komen, like, dan subscribe di bawah sini. Iya, siapa tahu nanti buat di film apa kerasukan film kita bahas ya rekomendasi dari kami. Oke, thank you for watching guys. See you di berikutnya. Bye.